Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di Belajar Fisika Channel. Sebagian besar pengguna mobil menyangka bahwa untuk menjaga keselamatan saat mengendarai mobil adalah menggunakan sabuk pengaman saja. Padahal ada fitur yang sudah melengkapi di mobil masa kini, yang justru lebih berfungsi lebih dalam hal menjaga keselamatan pengemudi, yaitu airbag atau kantong udara. Kantong udara adalah salah satu fitur keselamatan berkendara. Kantong udara memberikan bantalan yang akan mengurangi dampak fatal akibat benturan antara pengemudi dengan setir. Namun tidak semua tahu bagaimana cara kerja airbag ini. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita tonton video pembelajaran ini dengan semangat dan antusias. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teori kinetik gas. Teori kinetik gas adalah teori yang menerangkan gejala fisika dengan peninjauan secara mekanika, yaitu gaya dan energi pada gas. Gas yang kita bahas dalam teori kinetik gas ini adalah gas ideal. Adapun ciri-ciri gas ideal adalah 1. Partikel tersebar merata dan ukuran partikel sangat kecil. Itu terdiri atas partikel-partikel gas yang disebut molekul yang tersebar merata di suatu ruang tertutup dalam jumlah yang sangat banyak. Ukuran partikel gas ideal jauh lebih kecil daripada jarak antara partikelnya. Yang kedua, partikel bergerak secara sembarang. Partikel-partikel selalu bergerak dengan arah sembarangan sehingga mempunyai energi kinetik. Yang ketiga adalah berlaku hukum Newton tentang gerak. Yang keempat, tumbukan lenting sempurna. Perubahan energi terjadi karena terjadinya tumbukan lenting sempurna antara partikel satu terhadap yang lain atau terhadap dinding. Yang kelima, gaya tarik-menarik partikel diabaikan. Yang keenam, gasnya adalah zat tunggal. Gas yang dipertimbangkan adalah zat tunggal, sehingga semua molekul di dalam wadah adalah identik atau sama. Kemudian, yang berikutnya adalah persamaan gas ideal. Ada 3 persamaan yang harus diingat, karena dari rumus tersebut bisa untuk mencari persamaan-persamaan lainnya. Yang pertama adalah persamaan umum gas ideal, yaitu P kali V besar sama dengan N kecil kali R besar kali T besar, di mana P adalah tekanan gas yang satuannya Pascal, V adalah volume gas satuannya meter kubik. N kecil ini bisa dicari menggunakan M per Mr. Dengan N kecil adalah banyaknya mol gas, M adalah massa, Mr adalah massa molekul relatif. N ini juga bisa dicari menggunakan N besar per Na. N besar adalah banyaknya partikel dan Na adalah bilangan Avogadro yang nilainya sudah diketahui, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. R adalah tetapan gas ideal yang nilainya 8,31 Joule per mol Kelvin, dan T adalah suhu mutlak satuannya Kelvin. Satuan di sini harus Kelvin. Apabila di dalam soal diketahui suhunya adalah Celcius, maka harus dirubah terlebih dahulu ke Kelvin. Selain PV sama dengan nRT, persamaan umum gas ideal juga bisa dicari dengan PV sama dengan N besar kali K kali T. K ini adalah ketetapan Boltzmann yang nilainya sudah diketahui, yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Dan K ini bisa dicari juga menggunakan R per Na. Yang kedua adalah tekanan gas. Tekanan ini didapat dari tumbukan partikel dengan dinding wadah yang dituliskan P sama dengan 1/3 kali N kali M0
kali V kuadrat per V. Ini adalah V kecil yaitu kecepatan, dan yang di bawah adalah V besar yaitu volume. Kemudian apabila V ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka persamaannya bisa ditulis menjadi P kali V sama dengan 1/3 kali N besar kali M0 kali V kuadrat. Dengan M0 adalah massa tiap partikel, V kecil adalah kecepatan. Inilah ketiga rumus yang wajib kalian ingat. Dari ketiga rumus tadi, kita bisa mencari energi kinetik rata-rata gas ideal tiap partikel. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi atau video-video terbaru dari Belajar Fisika Channel. Dari ketiga rumus tadi, kita bisa mencari energi kinetik rata-rata gas ideal tiap partikel. Dari persamaan PV sama dengan NKT dan PV sama dengan 1/3 kali N M0 V kuadrat, karena di sini sama-sama PV, maka PV ini bisa digantikan dari ini. Sehingga kita bisa menuliskan 1/3 kali N kali M0 kali V kuadrat sama dengan N kali K kali T. Karena N-nya sama, maka N ini bisa kita coret. Dan 3 yang ada di sini kita pindahkan ruas kanan. Sehingga bisa dituliskan M0 kali V kuadrat sama dengan 3KT. Kita sudah tahu bahwa rumus EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, sehingga bisa kita tambah setengah di sisi sini dan di sebelah sini. Maka kita dapat tuliskan setengah kali M0 kali V kuadrat sama dengan setengah kali 3KT. Karena setengah M0 V kuadrat itu sama dengan EK, maka kita bisa tuliskan EK sama dengan 3/2 kali K kali T. Inilah rumus energi kinetik rata-rata gas ideal tiap partikel. Terus bagaimana kalau EK seluruh partikel? Nah, untuk mencari energi kinetik seluruh partikel atau energi kinetik total, dirumuskan EK sama dengan 3/2 kali NKT. Energi total ini disebut juga dengan energi dalam yang disimbolkan dengan U besar, yaitu jumlah total seluruh energi kinetik gas ideal yang berada dalam ruang tertutup. Sehingga kita tuliskan U sama dengan 3/2 NKT atau U sama dengan 3/2 nRT. Ini adalah yang digunakan untuk monoatomik. Terus bagaimana kalau diatomik? Untuk gas diatomik dibagi menjadi 3 kategori suhunya. Yang pertama, pada suhu rendah, yaitu kurang dari 250 Kelvin. Dirumuskan U sama dengan 3/2 N besar kali K kali T, atau U sama dengan 3/2 kali N kecil kali R kali T. Yang kedua, pada suhu sedang, yaitu antara 300 sampai 500 Kelvin. Dirumuskan U sama dengan 5/2 kali N besar kali K kali T, atau U sama dengan 5/2 kali N kecil kali R kali T. Yang ketiga, pada suhu tinggi, yaitu di atas 1000 Kelvin, dirumuskan U sama dengan 7/2 kali N besar kali K kali T, atau 7/2 kali N kecil kali R kali T. Di setiap kategori di sini ada angka 3, 5, 7. Ini adalah merupakan derajat kebebasan yang digunakan molekul gas ideal untuk bergerak. 3 berarti
tiga arah, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Y. Ini adalah gerak translasi. Kemudian 5 berarti 3 untuk gerak translasi, 2 untuk gerak rotasi. Dan angka 7 ini berarti 3 untuk gerak translasi, 2 gerak rotasi, dan 2 gerak vibrasi. Berikutnya adalah kecepatan rata-rata. Seperti tadi, dari persamaan PV sama dengan N besar kali K kali T, dan PV sama dengan sepertiga kali N mu 0 V kuadrat. Karena di sini sama-sama PV, maka PV bagian ini bisa digantikan dari bagian ini. Sehingga kita bisa tuliskan sepertiga kali N kali mu 0 kali V kuadrat sama dengan N besar kali K kali T. N besar ini kita bisa coret karena sama. Dan 3 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga kita bisa menentukan V-nya. Berarti V kuadrat sama dengan 3 kali K kali T per M0. Untuk menghilangkan kuadrat ini, maka bagian kanan ini harus diakar. Sehingga bisa ditulis V sama dengan akar 3 kali K kali T per M0. Selain rumus ini, untuk mencari kecepatan rata-rata juga bisa dicari dengan V sama dengan akar 3 kali K kali T per MR. Atau juga bisa dicari dengan V sama dengan akar 3 kali P per ρ. Inilah 3 rumus yang digunakan untuk mencari kecepatan rata-rata. Yang berikutnya adalah hukum-hukum gas ideal. Yang pertama adalah hukum Boyle, yaitu proses isotermal. Iso adalah tetap, termal adalah temperatur atau suhu. Jadi, hukum Boyle menerangkan jika suhu gas yang berada dalam ruang tertutup sama dengan konstan. Dari persamaan PV sama dengan nRT, karena suhunya tetap, maka bagian T ini adalah tetap. Sehingga kita dituliskan PV sama dengan konstan. Dan dituliskan menjadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Inilah persamaan pada hukum Boyle. Yang kedua adalah hukum Charles-Gay-Lussac, yaitu proses isobarik. Iso itu tetap, barik itu adalah tekanan. Jadi, hukum ini menjelaskan jika tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup adalah konstan. Dari rumus PV sama dengan nRT, P ini adalah konstan, maka T yang berada di sini pindah ruas menjadi V per T sama dengan konstan. Sehingga dapat dirumuskan hukum Charles-Gay-Lussac ini adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac, yaitu proses isokorik. Iso adalah tetap, korik adalah volume. Jadi hukum ini menjelaskan jika volume gas yang berada dalam ruang tertutup adalah konstan, dari persamaan PV sama dengan nRT, karena volume konstan maka V-nya ini konstan. Sehingga T yang berada di sebelah kanan ini pindah ruas ke sebelah kiri. Sehingga kita bisa menuliskan P per T sama dengan konstan. Proses isokorik dirumuskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang keempat adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum ini menjelaskan hasil kali antara tekanan dan volume gas dibagi suhu mutlaknya dalam ruang tertutup adalah konstan. Sehingga dituliskan P kali V per T sama dengan konstan. Sehingga dapat dituliskan bahwa P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Inilah rumus-rumus untuk
hukum pada gas ideal. Penerapan teori kinetik gas ini dalam kehidupan sehari-hari adalah airbag pada mobil. Prinsip kerja airbag adalah sensor airbag yang ditaruh di dalam mobil akan mengirimkan sinyal ke mobil kontrol ketika mobil mengalami tabrakan atau benturan keras, sehingga airbag pun akan mengembang. Nah, mobil kontrol tersebut berupa komputer kecil yang berfungsi untuk menerima data benturan dari sensor, kemudian mengirimkan ke perangkat listrik yang berupa kawat tipis. Jadi, saat arus listrik mengalir, maka kawat akan panas dan membakar propellen airbag yang terdiri dari zat asida dan natrium. Dari pembakaran tadi menghasilkan gas nitrogen yang memicu airbag untuk mengembang dan melindungi pengendara. Lalu airbag kembali mengempes. Gasnya keluar dari lubang-lubang kecil yang ada di kantong airbag tersebut. Itulah cara kerja airbag pada mobil. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tonton video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.